Oke, balik lagi ke channel ini. Di video kali ini saya mau ngebahas beberapa kesalahan afiliator pemula yang bikin akun mereka itu nggak bisa berkembang, dan bahkan akunnya itu bakal gagal total. Jadi banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh afiliator pemula, mulai dari awal membangun akun, kemudian bikin kontennya, kemudian model-model konten yang mereka buat, itu yang bikin mereka itu gagal, teman-teman. Jadi kita langsung to the point aja. Yang pertama adalah mereka itu tidak membangun akun dengan followers organik. Jadi yang dimaksud dengan followers organik itu adalah followers yang kita dapat dari konten yang kita buat. Nah, misalnya di video-video saya, dari konten-konten yang saya buat, misalnya dari konten ini ya. Dari satu konten ini, saya menghasilkan 9.444 followers. Kemudian dari konten yang satunya lagi, saya menghasilkan 36.957 followers. Jadi itu yang dimaksud dengan followers organik. Jadi followers yang kita dapat secara organik itu adalah followers yang kita hasilkan dari video-video atau konten-konten yang kita buat. Tapi ada beberapa kesalahan pemula. Mereka itu kadang beli akun, kemudian FLKS, saling follow dengan para afiliator lain. Bantu support afiliator pemula, bantu follow nanti aku follow back. Kemudian mereka ikut live streaming, tangkap followers. Jadi, dengan cari followers dengan cara yang salah seperti itu, akunnya nggak bakal pernah bisa berkembang. Kenapa? Karena ketika ngupload video, yang nonton video mereka adalah orang yang tidak tertarik dengan konten yang mereka buat. Nah, kalau misalnya orang-orang yang follow saya dengan konten-konten yang saya buat, mereka tertarik dan mereka follow saya. Jadi setiap upload video itu viewsnya pasti bakal banyak. Ini buktinya ya, saya bakal langsung buktiin. Nih, saya upload kemarin ya, nih teman-teman lihat nih, saya upload 16 jam yang lalu, viewsnya udah 1.900. Karena followers saya yang 50 ribuan ini rata-rata tertarik dengan konten-konten yang saya buat, jadi viewsnya itu bakal lebih cepat naik. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang nyari followers dengan cara tangkap-tangkap, beli akun, kemudian FLKS saling follow, itu mereka nggak tertarik dengan konten yang teman-teman buat. Jadi bener-bener cuma follow aja gitu tanpa ada alasan. Dan ingat teman-teman, TikTok itu bukan platform yang goblok. Mereka bakal tahu teman-teman itu dapat followers dari mana, sumbernya dari video kah, atau sumbernya langsung follow-follow kayak gitu. Nah, kalau sumbernya dari video, orang yang mengikuti kita dari video yang kita buat, itu trafficnya pasti jauh lebih bagus, dan TikTok akan mendistribusikan konten kita dengan lebih baik. Tapi sedangkan kalau orang-orang yang saling follow, FLKS, followers tangkap-tangkap, beli akun, itu TikTok juga bisa mendeteksi teman-teman. Jadi followersnya itu sumbernya nggak ada sama sekali, tiba-tiba follow aja gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai akun spam. Dan akun seperti itu tidak akan pernah bisa berkembang seumur hidup. Padahal di konten-konten saya di YouTube, di channel YouTube saya udah ajarin gimana cara mencari followers organik. Cara cari followers itu adalah cara yang paling gampang, teman-teman. Jadi udah saya tunjukin di satu playlist ini ya. Di satu playlist ini udah saya tunjukin semuanya. Cara cari followers organik. Nah, teman-teman tinggal masuk di playlist ini. Cara cepat mendapatkan 600 followers itu mudah banget, teman-teman, dan itu full organik. Nah, setelah nanti teman-teman praktekin teknik ini, dan teman-teman udah mencapai 600 followers atau 700 followers dan udah bisa daftar TikTok Shop for Creator, teman-teman tinggal private atau hapus video-video yang udah teman-teman upload, kemudian fokus jualan aja. Itu trafficnya jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman bikin akun dengan cara FLKS, kemudian followers tangkap-tangkap, beli akun, atau yang daftar lewat seller center. Karena sekarang kalau teman-teman daftar lewat seller center, teman-teman nggak bakal pernah bisa berkembang akunnya. Kemudian ada orang yang gak sabaran, daftar TikTok affiliate followersnya belum 600, itu juga bakal susah berkembang. Jadi jangan ngeyel, teman-teman, karena pertumbuhan akun di awal itu sangat menentukan untuk pertumbuhan akun ke depannya. Jadi ini kesalahan yang banyak banget afiliator pemula lakukan, mereka itu tidak sabaran. Padahal tinggal sabar, cari followers 600, daftar TikTok Shop for Creator, itu akunnya bakal lebih cepat naiknya. Jadi tinggal praktekin seperti itu aja. Fokus cari followers kalau di awal. Cari 600 followers. Insya Allah kalau teman-teman full nonton satu playlist ini, teman-teman bakal jago bangun akun, bikin konten, teknik iklan, udah saya ajarin semua di sini. Kemudian kesalahan kedua, ketika mereka udah berhasil daftar TikTok Shop for Creator, mereka tidak memanfaatkannya dengan baik dan benar. Yang dibikin konten tempel-tempel, kemudian bikin
video teaser nih, produknya digoyang-goyangin sendiri nih, kayak orang lagi jadi brand ambassador digoyang-goyangin. Informasi apa yang orang dapat dengan goyang-goyangin produk kayak teaser seperti ini? Apa susahnya bikin konten ngejelasin produknya, tinggal bikin ini TWS open ear dari Philips, harganya terjangkau, kualitasnya udah mantap, dan ini bluetoothnya udah pakai bluetooth 5.3, pengecasannya udah pakai casing seperti ini. Ini cocok banget nih buat dipakai olahraga. Yang tertarik, harganya lagi promo, langsung aja belinya lewat keranjang di pojok kiri bawah sini. Apa susahnya latihan belajar bikin konten yang ada call to actionnya seperti itu? Karena kalau teman-teman cuma bikin gini, kemudian tulisannya klik keranjang kuning, informasi apa yang orang dapat dengan goyang-goyangin produk seperti ini? Taruhin musik viral, goyang-goyangin produk, informasi apa yang orang dapat teman-teman? Mulai dari sekarang belajar bikin konten, itu semuanya udah saya tunjukin di sini. Nah, nggak sampai 3 menit udah bisa bikin konten. Ini caranya gampang banget teman-teman, bikin konten itu. Jadi berhenti bikin konten tempel-tempel, bikin konten sok-sok teaser seperti ini, goyang-goyangin produk. Oke lah, kalau produknya cocok buat digoyang-goyangin, contohnya kayak casing HP. Casing HP itu nggak perlu dijelasin teman-teman. Casing HP itu nggak perlu dijelasin. Nah, ini tinggal diginiin aja. Kalau casing HP nggak apa-apa, tapi bisa pakai voice over juga. Dan bikin video original itu nggak sampai 3 menit teman-teman, asal teman-teman ngikutin cara yang baik dan benar. Jadi itu adalah kesalahan kedua para afiliator pemula. Mereka itu nggak bisa bikin konten original, padahal itu buat ngebangun personal branding mereka. Jadi personal branding itu nggak cuma di wajah aja teman-teman, tapi di suara aja. Nah, contohnya misalnya saya bikin video dengan channel YouTube lain, atau saya bikin konten tanpa tampil wajah di TikTok lain. Nah, teman-teman nanti ketemu sama video saya, teman-teman bakal tahu itu adalah suara saya. Oh, ini suaranya Bang Encels. Bahkan video-video saya yang diambil suaranya buat dipakai di video orang, teman-teman juga tahu, wah ini suaranya Bang Encel. Jadi itu yang perlu teman-teman, personal branding. Jadi personal branding itu nggak cuma wajah kita, jadi suara juga termasuk dalam personal branding, dan bahkan salah satu yang paling kuat. Kemudian yang ketiga, konten kreator itu nggak pernah belajar improve konten. Konten kreator pemula yang banyak gagal itu, mereka itu mentalnya lemah teman-teman. Jadi ketika dikasih 0 views itu udah melempem. Ketika dikasih views mentok 200 nggak ada yang check out, itu udah lemah mentalnya. Jadi teman-teman, buat mendapatkan penghasilan yang stabil di TikTok affiliate itu butuh waktu teman-teman. Nah, kalau teman-teman kontennya masih dikit, misalnya kontennya belum 100, belum 200, itu orang yang belanja dengan konsisten itu dikit teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman kontennya udah banyak, di atas 500 konten, kemudian variasi produknya banyak, teman-teman yang check out di akun teman-teman itu pasti bakal banyak teman-teman, pasti bakal ada peningkatan. Asal teman-teman bikin kontennya itu konten yang benar-benar buatan sendiri, original, ada voice overnya, ada hooknya, ada call to actionnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum 600 konten, teman-teman jangan menyerah dulu. Terus aja bikin konten original dan upload setiap hari. Jadi banyak banget orang baru bikin konten 3 udah menyerah, baru 3 hari mulai nggak ada yang nonton. Udah mental seperti itu, kalian cari kegiatan lain aja. Jadi TikTok affiliate itu nggak bisa untuk orang dengan mental cumpu lemah seperti itu. Jadi kalau kalian belum konsisten selama 3 bulan, jangan ngeluh, push aja. Biasanya nanti di bulan ketiga keempat itu hasilnya bakal kelihatan kok. Jadi jangan terlalu banyak ngeluh. Kalau kalian pengen jadi orang yang berhasil di TikTok affiliate, kalian tuh harus konsisten. Mentalnya dikuatin, mental 0 viewsnya, kemudian mental mentok di 200 viewsnya. Jangan dikit-dikit baru upload, reload lagi, itu buang-buang waktu. Daripada kalian buang waktu dengan cara seperti itu, mending kalian cari ide konten, bikin konten, upload lagi. Jadi seperti itu banyak banget. Kemudian ada kesalahan selanjutnya adalah mereka berpikir dengan cara ngiklan itu bisa FYP, bisa menghasilkan penjualan tinggi. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi teman-teman, kalau video yang jelek nggak bisa ngejual secara organik, mau diiklanin berapapun itu nggak bakal pernah bisa FYP dan nggak bakal pernah bisa menghasilkan penjualan stabil. Malah kalau di TikTok affiliate itu video yang ngejual secara organik atau video kita yang FYP itu adalah video yang paling bagus buat diiklanin. Jadi jangan berpikir iklan teman-teman. Fokus aja perbanyak konten, perbanyak variasi produk, dan improve kualitas kontennya. Nanti kalau teman-teman udah punya konten yang menjual secara stabil, secara organik, itu baru diiklanin. Seperti itu. Kemudian ada kesalahan-kesalahan lainnya, misalnya kayak
Apakah harus interaksi di konten? Apakah akun yang kita pakai nonton itu nggak boleh dipakai buat affiliate? Itu hoax semua teman-teman. Itu hoax, itu pemikiran orang-orang bodoh. Jadi akun yang saya pakai ini juga saya pakai buat nonton-nonton teman-teman. Saya pakai buat nonton-nonton, saya pakai buat komen-komen, kadang buat roasting-roasting orang saya pakai teman-teman. Jadi TikTok affiliate itu cukup satu akun aja, akun yang biasa teman-teman pakai sehari-hari buat stalking, pakai itu aja buat sebagai akun affiliate gitu. Jadi nggak usah pikirin sesuatu yang nggak perlu. Misalnya, Mas kalau komen di konten orang bermasalah nggak? Mas kalau bantu support itu udah sesat. Jangan komen sesuatu yang nggak perlu di konten orang. Kalau bisa komen di konten orang itu yang terhubung dengan apa yang orang bahas gitu, biar nyambung. Jangan rusak akun orang dengan komen bantu support, hadir, bantu afiliator pemula. Itu adalah kebodohan. Kemudian untuk afiliator yang akunnya dipakai buat jualan, jangan sharing tentang TikTok affiliate, karena yang bakal datang ke akun teman-teman itu adalah orang yang join affiliate juga, jadi para afiliator. Jadi banyak banget orang yang saya temuin kontennya itu share komisi hari ini, kemudian dia share pas lagi daftar TikTok affiliate, potong pita lah. Kemudian ngeluh-ngeluh views anjlok, nggak ada penjualan. Nggak usah teman-teman. Kalau teman-teman pengen sukses jadi afiliator, jadi TikTok affiliate, fokus jualan aja. Jangan melakukan hal yang nggak penting, yang punya potensi ngerusak akun teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman catat kesalahan-kesalahan ini, kemudian hindarin. Tinggal praktik teknik yang benar. Semuanya udah saya kasih materinya di satu playlist ini. Di satu playlist ini ada 9 video. Ini udah lebih dari cukup teman-teman buat belajar. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bikin teman-teman yang sesat selama ini jadi tobat. Jadi kalau kita pengen sukses di sesuatu itu, lakukan dengan cara yang baik dan benar, yang orang-orang praktikin juga. Jadi jangan asal join kemudian asal-asalan bikin konten, asal-asalan praktiknya, jangan. Lakukan dengan effort yang maksimal. Karena TikTok affiliate ini bisa jadi sumber penghasilan utama yang bisa menggantikan penghasilan teman-teman. Karena teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman fokus di TikTok affiliate, serius di TikTok affiliate, teman-teman bakal punya potensi penghasilan itu puluhan juta per bulan teman-teman. Nah kayak bulan September ini saya dapat 32, kemudian di bulan Oktober ini saya dapat berapa ya? 28, kemudian di bulan November pas saya bikin video ini dapat berapa? Dapat 22 juta. Jadi 2 digit itu udah realistis asal teman-teman praktik dengan cara yang benar. Oke, semoga video ini bisa jadi motivasi ke teman-teman, dan yang kalian yang masih sesat-sesat itu buruan tobat, lakukan dengan cara praktik yang benar. Karena untuk dapat penghasilan di TikTok affiliate itu tidak ada cara yang mudah dan tidak ada cara yang instan. Semuanya butuh usaha. Oke? Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di TikTok affiliate, fokus bikin konten original terus, improve kontennya, perbanyak variasi produknya, dan banyakin berdoa, banyakin ikhtiarnya. Jangan lupa, kita ini cuma manusia biasa, kita itu kecil teman-teman di hadapan Allah. Jadi apapun yang kita dapat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya, dan jauhi maksiat. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya di komen juga buat apa-apa yang teman-teman pengen tanyain. Insya Allah nanti bakal saya jawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.